Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu baina yaday sa'di basyiran wa nadhiran wa sirajan munira faman ata'ahu dakhala al-jannata wa man 'asahu faqad aba. Thumma salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa imamina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadyihi ila yaumiddin. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim alimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna waftah lana futuhal arifin wazid lana ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Isya Masjid Jamil Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kembali Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya, hamba-hambanya yang beriman, dengan panggilan yang mulia, panggilan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Qu anfusakum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya selaku hamba-hambanya yang beriman agar menjaga diri kita dari siksa api neraka. Perintah di sini dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, hukumnya adalah wajib. Kenapa demikian? Karena al-aslu fil amri lil wujub illa ma dalla dalilun yasrifuhu. Karena asal dari perintah menunjukkan kepada hukum wajib kecuali jika ada dalil yang memalingkannya. Dan di sini tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum wajib tersebut. Wajib bagi kita semuanya, hamba-hamba Allah SWT yang beriman, untuk menjaga diri kita dari siksa api neraka. Bagaimana cara kita menjaga diri kita dari siksa api neraka? Dijelaskan oleh para ulama ketika menjelaskan tafsir ayat tersebut, yakni kita menjaga diri kita dari siksa api neraka dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesimpulannya, makna bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjadikan amalan-amalan ketaatan kita dalam hal mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sebagai benteng yang membentengi diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
Baik perintah tersebut sifatnya adalah wajib maupun perintah tersebut hukumnya adalah sunnah. Baik larangan tersebut adalah bersifat haram maupun bersifat makruh. Kenapa? Karena perkara yang makruh adalah merupakan baridul haram. Perkara yang makruh ini adalah merupakan posnya perkara yang haram. Barang siapa yang bermudah-mudahan terjerumus ke dalam perkara yang makruh, maka dia akan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Jagalah diri kalian dengan apa? Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlikum, dan juga jagalah keluarga kalian. Siapa yang dimaksudkan dengan keluarga di sini? Yang dimaksudkan dengan keluarga adalah anak-anak kita, istri-istri kita, kemudian orang tua kita dan kerabat dekat kita. Bagaimana cara kita menjaga mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan oleh sahabat yang mulia Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga keluarga kita dari siksa api neraka tersebut, maksudnya adalah allimuhum wa addibuhum. Allimuhum, ajarilah mereka ilmu, dan addibuhum, ajarilah mereka adab. Ajarilah mereka ilmu, ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang berkaitan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang berkaitan dengan dinul Islam, agama Islam, ilmu yang berkaitan dengan akidah, ilmu yang berkaitan dengan masalah bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang berkaitan dengan bagaimana kita bermuamalah dalam hal harta benda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ilmu yang berkaitan dengan bagaimana seseorang berumah tangga, ilmu yang berkaitan dengan bagaimana apabila seseorang diamani oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pemimpin di sebuah negeri bisa menerapkan syariat yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tentang hudud, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada orang-orang yang mereka menyeleweng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ilmu tentang qada, ilmu tentang peradilan Islam, peradilan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan peradilan yang telah digariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Dan kemudian bagaimana apabila kita memiliki budak, bermuamalah dengan budak-budak kita. Ilmu yang seperti ini hendaknya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian juga kita hendaknya mengajarkan adab kepada anak-anak kita. Apa yang dimaksudkan adab di sini? Yang dimaksudkan adab adalah tata krama yang baik, akhlak yang baik. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adab maka akan tazku an-nufus. Jiwa ini akan menjadi baik, jiwa ini akan menjadi suci, jiwa ini akan menjadi berkembang. Menghormati kepada yang tua, berkasih sayang kepada yang muda, dan kemudian bergandeng tangan dengan yang sesama, dengan para akran, ya, tidak ada ghil, tidak ada hasad, tidak ada hasud, tidak ada jengki, tidak ada dengki, tidak ada jahil, panasten, istilahnya orang tua kita dulu. Apabila seseorang memiliki adab, maka tasku, ya, dia akan nafsuhu, dia akan berkembang, akan bersih jiwanya. Kemudian juga selain tasku an-nufus, maka tatahadzabu al-akhlaq. Tatahadzabu al-akhlaq. Akhlaknya itu akan menjadi indah. Akhlaknya itu akan menjadi baik. Tidaklah kemudian ilmu yang dimilikinya membuat dia sombong. Ilmu yang dimiliki akan membuat dia semakin tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan amal yang dia miliki bukan kemudian menjadi
bangga-banggaan di hadapan manusia, tetapi ilmu yang kemudian membawa dirinya dan amal yang membawa dirinya kepada khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin merunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan semakin merunduk di hadapan manusia. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga akan tatibu, ya. Tatibu al-akhlaq, akhlak pun juga akan menjadi baik. Wa yajmulu adz-dzahir wal batin, akan baik ya zahir dan batin seseorang. Adab adalah merupakan sesuatu yang sangat agung. Karena itulah salaf salih dahulu, mereka lebih mengedepankan pelajaran tentang adab dibandingkan pelajaran tentang ilmu itu sendiri. Nata'allamul adab qablal ilmi, kata para ulama salaf dahulu, kami itu mempelajari adab terlebih dahulu sebelum kami mempelajari ilmu. Karena itu puluhan tahun, bahkan ratusan tahun para ulama salaf dahulu mereka mempelajari adab. Ya, dari turun temurun mereka senantiasa mengajarkan adab yang baik kepada anak-anak mereka, kepada murid-murid mereka, kepada santri-santri mereka, sehingga subhanallah, ya, di antara asar dari adab yang baik, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau adalah murid dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, karena adabnya yang baik, beliau mengatakan kepada Al-Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, engkau lebih banyak, engkau ini lebih banyak mengenal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika engkau mengetahui hadis yang sahih, maka beritahukanlah kepadaku. Seorang seperti Imam Ahmad, yang ulama ahlu sunnati wal jamaah sepakat bahwasanya Imam Ahmad adalah imam ahlu sunnati wal jamaah, mengambil ilmu dari muridnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Demikianlah apabila seseorang itu memiliki adab yang baik. Adab yang baik akan menuntun kepada kebaikan-kebaikan. Karena itu betapa banyaknya seseorang yang memiliki, betapa banyaknya orang-orang yang memiliki ilmu yang banyak, menghafal Al-Quran, menghafal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena adabnya yang tidak baik, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada masa terjadinya sebuah fitnah yang besar, maka orang-orang yang memiliki sifat yang hanya memiliki ilmu yang banyak tanpa dihiasi dengan adab, ini akan bisa terjerumus jauh, menyeleweng dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya masih ingat seorang pemuda yang muda belia, dia baru lulusan SMA, datang di hadapan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala ketika terjadi fitnah yang besar tentang fitnah telur pada waktu itu. Ya Syekh, laqad dhahaba akluka, wahai Syekh, telah hilang akalmu. Subhanallah, seorang semisal Syekhul Islam Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, imam min ammi ahli sunnah min baqiyati salafis salih, dikatakan oleh seorang pemuda yang baru lulusan SMA, dhahaba akluka ya Ibnu Baz, dhahaba akluka ya Syekh, hilang akalmu. Di mana dalilmu dari Al-Quran? Di mana dalilmu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Bukankah kemudian Syekh bin Bazkah yang salah, ataukah pemuda tersebut yang salah? Jawabannya adalah pemuda tersebut yang salah, karena tidak mempelajari adab terlebih dahulu sebelum ilmu yang banyak yang dia miliki. Demikian juga saya masih ingat adanya seorang yang dia memiliki buku sebanyak 16 jilid. Pelajaran yang disampaikan kepada kaum muslimin adalah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikenal dalam majelis-majelisnya mengajarkan kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim. Namun kemudian karena kesombongannya dan tidak memiliki adab, maka dia tidak pernah mengatakan Imam Ahmad adalah imam, Imam Syafi'i adalah imam, Imam Malik adalah imam, dan kemudian yang lain-lainnya, apalagi kemudian para ulama muasirin yang hidup sezaman dengannya. Demikianlah ayyuhal ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah SWT, jika seseorang tidak memiliki adab yang baik. Karena itu para salaf dahulu, mereka sangat-sangat memperhatikan adab. Anak-anak mereka diajari adab dengan baik, murid mereka diajari adab dengan baik.
sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib mengatakan, alimuhum wa adibuhum. Tidak cukup seseorang kita ajari ilmu, tetapi hendaknya diajari adab yang baik. Inilah cara kita menjaga anak-anak kita, istri kita, keluarga kita dari siksa api neraka. Alimuhum wa adibuhum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang neraka dan kedahsyatannya. Insyaallah taala tentang neraka dan kedahsyatannya, dan kemudian tentang malaikat penjaga neraka yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian sifatnya di dalam ayat yang mulia ini kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada ilmu yang kita miliki, amal yang kita miliki, harta yang kita miliki, anak-anak yang kita miliki, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita semuanya di tempat yang berbarokah dimanapun kita berada. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin innahu kana ghafurur rahima. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa imamina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.